Dark Web. Apa itu dark web? Apakah ini dark web atau ini? Mungkin dari kalian masih banyak yang suka mengaitkan dark web ini dengan yang namanya deep web. Padahal nyatanya dark web dan deep web ini adalah hal yang berbeda. Jadi kali ini gue bakal bahas dark web dan juga deep web. Jadi, apa itu dark web? Singkatnya dark web adalah sebuah konten www atau konten World Wide Web yang ada di darknet. But even further and deeper than the deep web, in the tiniest sliver of the internet, lies the part of the web where things don't leave. Websites that are encrypted to hide their existence, sites without IP addresses to make them nearly unrecognizable, accessed by users with encrypted software to completely mask their identities. Here, anything and everything goes. We've reached the dark web. Darknet sendiri adalah jaringan overlay yang menggunakan internet tapi memerlukan perangkat lunak tertentu. Kalau kalian nggak tahu, umumnya kita menggunakan internet itu seperti gambar ini, di mana kita bisa mengakses surface web dan deep web. Ya, deep web. Dan kalau kalian nggak tahu deep web, singkatnya deep web merupakan bagian dari World Wide Web atau www yang tidak bisa dideteksi oleh search engine biasa kayak Google. Contohnya seperti akun-akun bank, chat-chat di aplikasi chatting, video-video YouTube yang sudah di private, dan lain-lain. Jadi intinya deep web ini bukan suatu hal yang negatif, cuma untuk mencarinya itu sangat sulit. Jadi kesimpulannya deep web ini berbeda banget sama yang namanya dark web. Dark web hanya bisa diakses dengan menggunakan darknet. Jadi untuk mengakses darknet, kita harus menggunakan software-software khusus. Dan biasanya orang-orang menggunakan software Tor atau The Onion Routing. Jadi kenapa ada darknet? Kenapa orang gak menggunakan satu jenis saja, yaitu internet? Sebenarnya nama darknet ini merupakan sebuah julukan aja. Sebutan aslinya itu adalah overlay network. Dan sistem ini berbeda dari internet biasa. Pada internet biasa, kita biasanya mengirim pesan menggunakan IP address atau alamat IP. Jadi apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah internet ini terbuka dan tidak anonim. Yang mana semua pesan tadi walaupun sudah dikirim ke berbagai komputer atau device, IP asalnya tetap akan terlacak. Sehingga ini membuat orang-orang yang emang peduli terhadap data privasi mereka merasa cemas. Dan karena pada tahun 90-an, saat internet ini lagi mau booming-boomingnya, pemerintah Amerika Serikat mengembangkan sebuah teknologi bernama Onion Routing. Di mana Onion Routing ini memungkinkan kita untuk mengirim pesan-pesan secara anonim atau tidak diketahui dengan menggunakan overlay network tadi. Gambaran ini adalah internet kita sekarang, dan overlay network ini ada di atasnya. Dan ketika kita mengirim pesan tersebut tidak dikirim ke jalur internet biasa, melainkan ke jalur atas yaitu overlay network. Dan data-data dari pesan tersebut dienkripsi secara berlapis. Dan seiring pesan tadi dikirimkan, lapisan-lapisan yang menjaga data pesan akan terbuka juga. Dan dengan cara ini, pesan-pesan data yang dikirim tadi akan bersifat anonim atau tidak diketahui. Jadi orang yang mendapatkan pesan ini nggak bakal tahu siapa yang mengirim pesan tersebut. Gimana? Apakah sudah paham? Kalau kurang paham, mungkin bisa diulangin aja video penjelasan tadi. Atau bisa nonton video kita yang ini. Dimana di video ini kita ngejelasin ilmu dasar dari internet. Sehingga setidaknya kalian bisa paham tentang penjelasan sebelumnya. Intinya darknet ini jaringan yang memungkinkan kita bersifat anonim. Jadi kenapa banyak orang yang selalu menyangka dark web ini merupakan web terlarang, seram, berbahaya, dan julukan-julukan yang lainnya. Semua itu adalah karena ulah orang-orang yang memang menggunakan fitur darknet ini untuk tujuan yang buruk. Seperti yang gue bilang tadi, kalau darknet ini membuat kita dapat berinternet entah itu untuk menonton video, transaksi online, cari-cari artikel, dan sebagainya secara anonim. Dan karena kelebihan itu, banyak orang yang menggunakan darknet ini untuk hal-hal yang buruk. Contohnya adalah web yang isinya adalah tempat-tempat jual beli obat-obatan alias narkoba, situs-situs dewasa yang di luar nalar seperti video-video pedofil, dan juga situs-situs tempat sewa seorang hitman atau pembunuh bayaran. Bahkan ada juga situs-situs seperti YouTube, tapi isinya itu video-video sadis dan aneh, seperti video-video pembunuhan, penyiksaan hewan, dan masih banyak lagi. Dan video-video seram yang sering kita lihat di sosmed itu memang bisa aja kita temukan di dark web ini.
Tapi menurut data studi pada tahun 2016, pengguna yang menggunakan darknet ini mayoritas malah jarang mengakses situs-situs ilegal seperti tadi. Padahal menurut data yang sama, lebih dari 50% konten di darknet itu ilegal. Riset di awal tahun 2016 menemukan lebih dari 2.723 situs .onion aktif di jaringan Tor. 1.547 diantaranya berisi konten haram. Ya, itu mencapai lebih dari setengahnya. Ini termasuk situs pornografi, narkoba, pencurian uang, cyberteroris, pembunuh bayaran, jual beli senjata, dan lain-lain. Tapi faktanya, hanya 3-6% dari semua pengguna Tor yang mengunjungi situs-situs tersebut. Jadi, hanya 3-6% pengguna Tor yang mengunjungi dark web. Sebagian besar dari mereka menggunakan Tor untuk melindungi privasi mereka, dan sekedar untuk browsing di surface web secara tersembunyi, dan tidak pernah mengunjungi situs .onion. Jadi intinya walaupun di darknet banyak website-website yang ilegal, tetapi mayoritas user atau penggunanya itu jarang banget mengakses web-web ilegal tadi. Jadi, apakah kalian pernah menggunakan dark web? Bisa kasih tahu pengalaman kalian di kolom komen. Dan jangan pernah mengakses dark web. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian udah tahu bedanya dark web dan deep web? Silahkan komen. Dan sebelum itu, sorry aja nih, gue gak bakal coba dark web ini karena ngeri kenapa-napa juga gitu. Padahal tadinya di video ini gue bakal kasih scene pengalaman gue buka dark web ini. Tapi mungkin itu adalah ide yang buruk. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.